Hai hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Pada video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana caranya menanam kangkung di galon bekas dari biji hingga panen. Jadi simak videonya sampai selesai. Jadi kalau kalian punya galon bekas air mineral jangan dibuang. Galon bekas yang digunakan untuk menanam kangkung kali ini berukuran 15 liter. Kemudian galon bekas ini dibagi menjadi dua bagian. Usahakan kedua bagiannya bisa digunakan. Aku menggunakan keduanya, bagian bawah galon dan bagian atas galon. Hati-hati saat membelah galon menjadi dua bagian seperti ini ya. Kemudian bisa dirapikan lagi menggunakan gunting. Seperti inilah galon-galon bekas yang sudah dibagi menjadi kedua bagian. Jadi bagian mulut galon atau bagian atas galon tetap bisa terpakai. Kemudian dirapikan menggunakan gunting seperti ini supaya tidak ada bagian yang tajam yang bisa beresiko melukai tangan. Selanjutnya, galon-galon bekas yang sudah dirapikan bisa dilubangi dengan alat pelubang namanya solder plastik. Kalau kalian tidak punya solder plastik, bisa menggunakan besi yang dipanaskan di atas api, bisa menggunakan kompor. Tetapi menurutku itu tidak efisien dan boros gas, makanya aku beli produk solder plastik ini. Harganya terjangkau dan bisa dipakai berulang kali kok, awet loh. Kalau kalian sering pakai barang-barang bekas seperti galon atau ember plastik lainnya dan belum ada lubangnya, mungkin kalian bisa membeli produk ini karena nantinya kalian bisa lebih hemat gas karena alat ini pakai listrik. Wattnya juga rendah kok. Silahkan cek di deskripsi video untuk produknya ya. Selanjutnya di sini sudah ada benih atau biji-biji kangkung yang nantinya akan ditanam. Aku menggunakan jenis kangkung daun lebar dari benih seribuan. Selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan media tanam untuk ditanami dengan kangkung. Galon-galon bekas yang sudah dilubangi di sini aku tambahkan media tanam ke dalamnya. Untuk campuran media tanam, aku menggunakan tanah gembur, kohe kambing halus, dan juga sekam bakar, dan sedikit sekam fermentasi supaya lebih gembur. Kemudian aku buat beberapa lubang seperti ini. Nantinya per lubang aku isi dengan 3 biji kangkung. Setelah siap membuat lubang-lubang di bagian atas media tanam, selanjutnya tinggal diletakkan benih atau biji kangkung seperti ini. Aku menggunakan sendok untuk memudahkan mengambil biji kangkung dan kemudian meletakkannya ke dalam lubang-lubang yang sudah aku buat sebelumnya. Di wadah tanam galon bekas ini, aku menggunakan sistem lubang bukan sistem garis. Karena wadah tanamnya sempit, jadi kita tidak boleh terlalu banyak meletakkan atau menanam biji kangkungnya, supaya nanti batang kangkungnya bertumbuh menjadi lebih maksimal. Jika kalian punya sedikit persediaan biji kangkung, maka per lubang bisa ditanami hanya dengan 2 biji kangkung. Setelah selesai meletakkan biji kangkung di lubang-lubang, maka tutup lubang tersebut dengan media tanam. Lakukan perlahan-lahan seperti ini ya, ditutup dengan rata media tanamnya supaya nanti pertumbuhan bibit kangkungnya lebih maksimal. Selanjutnya aku menggunakan sprayer tanaman atau semprotan air yang halus untuk menyiram benih-benih kangkung yang sudah ditanam tersebut.
Kangkung memang merupakan jenis sayuran yang mudah tumbuh, mudah dirawat, dan cepat panen. Itu sebabnya benih-benih kangkung yang disemai dalam 5 hari sudah tumbuh seperti ini ya. Lihat pertumbuhan benih kangkung sudah mulai merata. Di depan sana pemandangan pagi yang sejuk di area depan rumahku. Oh ya, pada bagian mulut galon atau bagian atas galon aku tanami dengan bayam. Sementara itu untuk kangkung ini aku hanya menanam di bagian bawah galon saja. Bibit-bibit kangkung yang sudah tumbuh ini sudah bisa terkena matahari langsung dan penuh selama 1 hari. Jadi mereka memang benar-benar kuat. Oh ya Lestarian, aku punya nih rekomendasi pupuk organik cair atau POC dari Infarm. Formulasi organik khusus untuk tanaman daun. Bisa digunakan mulai saat kangkung berusia 7 hari. Gunakan seminggu sekali ya. Update kangkung yang berusia 10 hari setelah semai. Sudah terlihat rimbun dan meninggi. Sementara itu di usia 7 hari yang sebelumnya aku sudah memberikan pupuk organik cair, tetapi videonya tidak aku masukkan di sini karena videonya sudah hilang. Jadi hanya aku tampilkan video pemupukan menggunakan pupuk padat seperti ini saja ya. Aku menggunakan kohe kambing halus. Kohe kambing halus juga mudah digunakan, tinggal ditebar ke area permukaan atas media tanam. Tetapi jangan lupa digemburkan terlebih dahulu seperti ini. Gunakan sekop tanaman yang mini atau gunakan sendok untuk menggemburkan area media tanam. Apalagi biasanya kalau musim hujan, media tanamnya cenderung lebih cepat mengeras, jadi harus rajin untuk digemburkan. Kemudian tinggal diberikan saja pupuk kohe kambingnya, seperti ini. Cukup berikan pupuk kohe kambing 1 kali saja karena nanti mulai dari usia 20 hari sudah bisa dipanen. Tanaman kangkung yang berusia 20 hari setelah semai, kangkung jenis daun lebar. Aku akan panen kangkung-kangkung ini dengan usia 25 hari. Untuk masa panen bisa disesuaikan sendiri dengan ukuran kangkung kalian. Menurutku bisa juga dipanen mulai dari usia 20 hari ya. Lihat batang kangkungnya termasuk besar ya, walaupun ditanam hanya di galon bekas. Ayo sini ikut aku panen kangkung yang aku tanam di galon bekas. Kangkung-kangkung yang ditanam di galon bekas terlihat subur dan rimbun ya. Bisa juga mempercantik tampilan halaman depan rumah ya. Lihat tanaman bayamku juga sebentar lagi siap untuk dipanen. Jadi jangan buang galon bekas di rumah kalian, bisa digunakan untuk wadah tanam seperti ini, tanam kangkung dan tanam bayam. Untuk tutorial menanam bayam di galon bekas sudah aku posting di YouTube aku sebelumnya ya, silakan dicek di channel Kembali Lestari. Tanaman kangkung termasuk mudah perawatannya, jadi bagi kalian yang pemula dan bingung mau tanam apa, bisa tanam kangkung karena hasilnya bakalan sesubur dan sesegar ini. Jangan lupa dilakukan pemupukan. Setelah panen tanaman kangkung, aku mencuci akar kangkung supaya lebih bersih. Aku mencuci di area dekat kebunku yang satu lagi. Aku akan bagikan kangkung ini ke tetanggaku. Jadi dengan mencuci akar kangkung ini nantinya terlihat lebih bersih ya. Alhamdulillah untuk panen kangkung kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa dipraktekkan. Assalamualaikum.